Kota Palembang dikepung banjir. Mega proyek revitalisasi Danau Tanjung Kurung 40 miliar resahkan warga. Nikmatnya kuliner ayam dan ikan bakar di Kota Pagarawan. Assalamualaikum, apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan Anyus Sumsel akhir pekan edisi hari ini Sabtu 2 Oktober 2021. Saya Anggun Prisma. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Hujan deras mengguyur Kota Palembang Rabu sore mengakibatkan jalan protokol di Bumi Sriwijaya tergenang banjir. Kondisi ini menimbulkan kemacetan, bahkan sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir menjadi mogok. Banjir mengepung Kota Palembang Rabu sore membuat sejumlah jalan protokol di Kota Palembang seperti Jalan Ahmad Rifai, Jalan Veteran, Jalan Sudirman, dan Jalan Mayor Salim Batubara, segi pangkal Palembang tampak seperti sungai. Kedalaman banjir lebih dari 40 cm membuat kendaraan harus ekstra hati-hati ketika melintas dan memperlambat kendaraan mereka. Bahkan banyak kendaraan yang nekat menerobos genangan banjir hingga mogok. Kondisi ini dikeluhkan warga Kota Palembang. Warga mengeluh akibat terhambatnya aktivitas dan kerap terjadi kecelakaan karena jalan yang licin. Banjir yang terjadi menggenangi Kota Palembang selain akibat kurang normalnya aliran drainase, juga akibat luapan Sungai Musi yang sedang dalam keadaan pasang. Minyak kerikil semalam masuk banyak bola busi. Oh, kemasukan air businya ya? Iya. Ini kayak mana? Diengkol bisa hidup? Orang kayaknya. Dorong ya? Oh iya. Ini mana ini? Banjir juga ya tadi ya? Iya. Semak mana motor tadi, Dek? Tenggelam ban motornya ya? Apa kayak mana? Iya, Kak, tenggelam. Jadi ini mogok ya? Mogok. Sementara itu, petugas pompa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Palembang menyebutkan banjir yang terjadi di area Jalan Arifah ini diakibatkan luapan Sungai Musi, bukan diakibatkan terhambatnya oleh buruknya aluran drainase. Ya, yang pasti kita cari saluran yang meningkat, terus bantu pompa. Pompa portable di Aliman. Memang kalau hujan memang biasa seperti ini, Mas ya? Jadi kok, ini mungkin karena kepasang dari Sungai Musi. Memang sebelum hujan. Biasanya kalau kita pasang, itu langsung. Iya. Dari Palembang, Muhammad Riza Palevi, iNews melaporkan. Petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di kantor DPRD Kabupaten Muara Enim. Petugas KPK yang berjumlah kurang lebih 15 orang ini datang ke kantor DPRD dan langsung masuk ke dalam gedung sekitar pukul 9 pagi dengan membawa 1 unit koper. Kini KPK telah menetapkan 10 orang anggota DPRD Muara Enim menjadi tersangka. Dari pantauan di lapangan, petugas KPK yang datang ke gedung DPRD Muara Enim ini menggunakan 3 unit kendaraan roda 4. Selain itu, anggota kepolisian yang berjaga di depan gedung, baik yang menggunakan pakaian seragam maupun pakaian preman. Selain itu juga ada petugas kepolisian berpakaian lengkap dan menggunakan senjata, turut mengawal para petugas dari KPK. Setelah sekitar 3 jam di dalam gedung DPRD, petugas KPK keluar dengan membawa 1 unit koper yang langsung dimasukkan ke dalam mobil tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Petugas KPK melakukan penggeledahan di beberapa ruangan di gedung DPRD, yakni ruang ketua, ruang badan anggaran, dan ruang komisi, dan ruang badan musyawarah. Terkait dugaan tindak pidana korupsi untuk gratifikasi terhadap 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama ini kan proses hukumnya kita hormati, kita hargai, tapi tetap untuk kepentingan kita sepanjang seluruhnya sesuai dengan hukum yang terjadi. Kalau ada yang Penggeledahan yang dilakukan KPK diduga karena adanya 10 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait pengembangan dari kasus yang menjerat mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani.
Ahmad Yani yang saat ini sedang menjalani hukuman. Ketua DPRD Muara Enim Aris HB dan Kepala Dinas PUPR Ramlan Suryadi serta Robi selaku pemborong yang memberikan fee, dan terakhir mantan Wakil Bupati Muara Enim Juarsa yang masih disidang. Selain itu sebelumnya sudah sempat beredar nama-nama anggota DPRD yang menerima fee. Dari Muara Enim, Edwin Satria iNews melaporkan. Pemirsa, menurunnya pasokan dari Pertamina menyebabkan sejumlah jenis bahan bakar minyak di sejumlah SPBU di Muara Enim mengalami kelangkaan. Pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum harus bersabar menunggu pasokan kembali normal agar bisa menjual kepada masyarakat seperti sedia kala. Kelangkaan BBM terjadi di SPBU 2431388 Kepur Muara Enim. Dalam 2 pekan terakhir, pihaknya hanya menerima sekitar 8 kiloliter BBM dari penyalur. Padahal di waktu sebelumnya, SPBU ini biasanya menerima hingga 16 kiloliter per minggu. Kondisi ini membuat seringnya pembeli kecewa karena tidak kebagian BBM. Staf di SPBU Kepur mengatakan biasanya mereka membeli dari penyalur untuk tiap-tiap jenis BBM sebanyak 16 kiloliter. Tapi dikarenakan adanya pesanan yang belum diselesaikan, maka pihak penyalur hanya mengirimkan 8 kiloliter kepada mereka. Kondisi tersebut mengakibatkan dalam 2 pekan terakhir stok BBM di SPBU mengalami penurunan stok. Pihaknya sudah mencoba berkomunikasi dengan penyalur, namun belum ada informasi apakah distribusi dari penyalur akan kembali normal. Ya, itu dikarenakan karena pengiriman kita 8 KL per hari. Rata-rata 8 KL per hari. Untuk normalnya berapa, Mbak? Biasanya sering 8 KL sih. Seminggu 8 KL? Ya. Atau normalnya 16 KL? Kadang 8 KL, 16 KL. Oh, jumlah itu kalau dirasa kurang untuk distribusi? Kurang. Pihaknya berharap Pertamina bisa mengirimkan jumlah BBM kepada mereka seperti semula, karena berkurangnya pasokan dari penyalur menyebabkan mereka kesulitan untuk melayani pembeli. Dari Muara Enim, Edwin Satria iNews melaporkan. Kami hadirkan informasi mega proyek revitalisasi Danau Tanjung Kurung 40 miliar meresahkan warga. Angkat tanganmu untuk Indonesia. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih.
tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Sumsel akhir pekan. Pemirsa, mega proyek revitalisasi Danau Tanjung Kurung yang menelan dana 40 miliar di Kabupaten Pali justru membuat resah masyarakat. Pasalnya proyek yang dikerjakan tahun 2019 yang lalu justru menutup mata pencarian masyarakat sekitar, bahkan ironisnya tidak ada azas manfaatnya bagi masyarakat. Proyek revitalisasi Danau Tanjung Kurung di Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali yang dikerjakan oleh PT Carokito dengan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Pali dinilai terbuang sia-sia. Pasalnya, keberadaan pembangunan embung dan penampung air tidak ada azas manfaatnya bagi warga sekitar. Pembangunan revitalisasi Danau Tanjung Kurung juga membuat warga sekitar kesulitan untuk mencari ikan, karena ikan yang berasal dari Sungai Musi kesulitan untuk masuk ke dalam danau dikarenakan sekeliling danau sudah ditembok dengan tanah. Selain itu juga warga kesulitan beraktivitas untuk berkebun lantaran mereka mesti memutar arah dengan jarak yang lebih jauh. Warga mengaku pengerjaan proyek ini meresahkan dan merugikan serta membunuh mata pencarian mereka. Mana pencarian baca? Baca apa? Mana? Nak jaring berbaca. Habis jaring. Lah, selama ikat macam mana? Ya, normal mah. Ada kerana tanah kerate. Ikan mana? Mau leleguk ya. Jadi itu soalnya kami nak bikin kerambat dah lagi. Jadi kan tidak gali. Jadi gitu ini bukan dapat umpahan, berarti belum dapat umpahan. Sekarang mohon dari buat besar. Gitu. Sama sekarang, cuma lama seterusnya yang dibangun. Ini tidak dibangun. Gitu. Jadi susah itu sekarang. Susah. Penghasilan kurang. Lembaga masyarakat di Desa Tanjung Kurung juga memprotes keberadaan proyek ini, serta mengatakan tidak adanya koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat terkait perencanaan pembangunan danau. Belum ada dampak yang positif yang kami rasakan. Kenapa kami bilang belum ada dampak positif? Ini merasa kami terganggu, khususnya masyarakat Desa Tanjung Kurung ini berdasarkan laporan ke kami selaku lembaga ini, yaitu kenapa? Ini akses untuk melewati. Saat ini kondisi Danau Tanjung Kurung jika musim penghujan airnya tidak bisa mengalir dan jika musim kemarau kekeringan. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Revitalisasi Danau Tanjung Kurung di Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali terus menuai protes warga. Pengerjaan proyek yang menelan dana 30 miliar lebih ini dinilai menghentikan mata pencarian warga serta menyebabkan kesulitan bagi warga yang ingin pergi ke kebun mereka. Protes pembangunan revitalisasi Danau Tanjung Kurung terus mengalir dari warga Desa Tanjung Kurung. Pasalnya mega proyek yang menelan dana puluhan miliar ini dianggap warga tidak ada manfaat bagi mereka. Bahkan menyebabkan pencarian mereka pun terkikis dan juga menimbulkan kesulitan bagi warga untuk pergi ke kebun untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Tanggul yang dibuat mengelilingi Danau Tanjung Kurung menutupi akses keluar masuk warga untuk ke kebun dan menghalangi masuknya ikan dari Sungai Musi. Selain itu, jika musim kemarau, warga juga kesulitan membawa perahu mereka dikarenakan kedalaman danau tidak merata sehingga perahu warga kesulitan melintas. Saat ini saya sedang berada di Desa Tanjung Kurung dan tepatnya di Danau Tanjung Kurung. Di sini pada tahun 2019 telah dilakukan normalisasi, yaitu pengerukan Danau Tanjung Kurung ini sendiri dengan menelan dana 39 miliar lebih. Namun pembangunan yang menelan begitu besar dana ini tidak bermanfaat bagi warga sekitar, di mana warga sekitar ini mempunyai pekerjaan sebagai nelayan. Penghasilan mereka merosot setelah dilakukan normalisasi ini, dan mereka juga kesulitan untuk melewati akses ke kebun karena dikelilingi
oleh embung ini sendiri. Dan hanya ada satu jalan keluar masuk untuk ke kebun mereka. Untuk lebih jelas lagi, berikut wawancara kami dengan warga Desa Tanjung Kurung. Mencari ikan bukan, menyeberang ke sana susah kami. Susah? Iya susah sama lampal jaku. Kalau dulu kalau air ini banjirnya kering, bisa laju ke sana. Sekarang? Sekarang nggak susah, sudah bisa. Keliling jauh. Oleh ada manfaatnya sekarang. Kan dibangun kayak jalan itu. Tidak tahu duit dari mana kami tidak tahu. Sekarang gara-gara ini kan nggak ada lagi, jadi kan mengalami rugi. Sedangkan ini kan nggak ada artinya apa-apa. Macam mana kesedihan kejadian ini kan? Ada manfaatnya gitu. Ada manfaatnya. Ironisnya, mega proyek yang seharusnya berdampak untuk kesejahteraan masyarakat sekitar ini kini terkesan menyulitkan masyarakat. Menarik untuk ditunggu apa saja manfaat revitalisasi danau bagi masyarakat sekitar di masa yang akan datang. Dari Pali, Bisrun Silvana iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka hari ulang tahun Polwan ke-73, Polwan Polres Pagar Alam melakukan bakti sosial dengan memberikan sembako bagi warga yang terdampak COVID-19 yang berada di kampung tertinggi di Sumsel. Dengan mengendarai sepeda motor di jalan yang berliku dan terjal, Polwan Polres Pagar Alam bersama anggota lainnya melakukan bakti sosial menyasar warga yang terdampak COVID-19 di kaki Gunung Dempo dengan ketinggian 1.500 dari permukaan laut. Bakti sosial ini dalam rangka hari ulang tahun Polwan yang ke-73. Warga yang akan menerima bantuan sembako wajib menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak agar tidak terjadi kerumunan. Bantuan sembako yang diberikan kepada warga berupa beras, telur, gandum, minyak sayur, dan mie instan diharapkan dapat membantu warga yang terdampak COVID-19 yang ada di Kampung 4 di kaki Gunung Dempo. Salah seorang warga, Yulia, sangat berterima kasih dengan bantuan sembako yang diberikan petugas Polwan dari Polres Pagar Alam ini. Sembako yang diberikan sangat bermanfaat untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Kayak beras, minyak, terus ya untuk kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah semoga bermanfaat. Dempo, tepatnya di Kampung Puncak, kampung yang tertinggi di Sumatera Selatan. Di sini kami mengadakan bakti sosial menggunakan sepeda motor dengan lika-liku pegunungan yang terjal. Semoga apa yang kami berikan kepada masyarakat yang ada di seputaran Kampung Puncak, kampung yang tertinggi di Sumatera Selatan, bermanfaat untuk mereka. Sembako yang diberikan diharapkan juga dapat membantu warga yang terdampak COVID-19. Warga juga dihimbau agar selalu mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faibman iNews melaporkan. Tetaplah bersama kami akan hadirkan informasi nikmatnya kuliner ayam dan ikan bakar. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil risiko keluar dari zona nyaman.
buat anak-anak milenial nih, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, saat ini pecinta yoga di Kota Palembang sudah cukup banyak. Bagi pecinta yoga, melakukan olahraga ini banyak memberikan manfaat, terutama kesehatan tubuh. Selain itu juga kesehatan pikiran sehingga dapat meningkatkan kesabaran di tengah pandemi yang masih melanda negeri ini. Semua jenis tema atau aliran yoga akan memberi dampak positif bila dilakukan secara teratur dengan baik dan benar di bawah bimbingan instruktur. Dari beberapa pose melakukan yoga akan meningkatkan keseimbangan dan fleksibilitas, melancarkan aliran darah sehingga meningkatkan relaksasi, menenangkan pikiran, meredakan sehingga meningkatkan relaksasi, rasa cemas, mengurangi stres karena dengan yoga dapat menurunkan produksi kortisol, yakni hormon stres di dalam tubuh. Olah gerak yoga juga berfungsi sebagai detoksifikasi atau dapat mengeluarkan racun yang berguna meningkatkan kekuatan tubuh, juga meningkatkan kesehatan jantung. Karena dalam gerakan yoga akan dilatih kelenturan tubuh sehingga melalui olahraga ini dapat menenteramkan hati, dapat meningkatkan kualitas hidup, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Gerakan yang kepala lebih dekat dari jantung sehingga aliran darah sangat maju. Untuk detoksifikasi juga untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh dan juga untuk menenangkan pikiran, semua kebutuhan hidup manusia itu pada dasarnya keseimbangan. Manfaatnya untuk diri saya sendiri cukup banyak. Pertama-tama tubuh saya menjadi lebih baik karena postur tubuh ini kan yang sehari-hari menunjang saya dalam pekerjaan saya. Jadi saya ini merasa stamina-nya jadi lebih baik, lebih berenergi, dan tentu saja yoga ini banyak mengajarkan saya untuk dapat lebih sabar dan dapat lebih menikmati apa yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup saya, seperti itu. Nah, bagi Anda yang juga penggemar olahraga tubuh ini, namun belum memiliki tempat yang tepat, Anda bisa bergabung di Dewi Yoga Studio, Jalan MP Mangkunegara, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Dari Palembang, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Pemirsa, bangkit di masa pandemi, objek wisata di Kota Pagar Alam berinovasi dengan menyediakan kuliner di lokasi agrowisata alam. Selain menikmati keindahan hamparan bunga, menu makanan menjadi daya tarik pengunjung. Salah satunya menu ayam dan ikan bakar. Berikut liputannya untuk Anda. Agrowisata alam Ozil Garden yang berada di Dusun Cawang Baru, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam di masa pandemi sempat sepi pengunjung. Namun saat ini mulai ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Wisatawan yang datang di lokasi objek wisata ini harus menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Ayam maupun ikan yang sudah disediakan diolesi bumbu khas yang sudah disediakan dibakar di atas bara kayu untuk menjaga cita rasa bumbu yang dioleskan meresap sehingga rasa yang dirasakan lebih enak dan lezat. Untuk memanjakan lidah pengunjung di tempat wisata juga menyediakan menu kuliner andalan, yaitu ayam bakar bumbu Bali dan ikan bakar dengan harga terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp60.000. Salah satu pengunjung, Ferda, mengatakan objek wisata Ozil Garden sangat indah. Selain menikmati keindahan hamparan bunga dan suasana alam yang sejuk, di sini juga sangat cocok liburan bersama keluarga. Kuliner ayam bakar bumbu Bali sangat enak dinikmati, melengkapi piknik di Kota Pagar Alam. Ya, sambil menikmati suasana yang indah di Ozil, sambil makan sambil ini sangat cocok untuk keluarga, jadi anak-anak. Yang sering order di sini, soalnya makannya enak, bumbunya meresap ke dalam. Ayam bakar bumbu Bali yang paling banyak dipesan oleh pengunjung yang datang, dan juga banyak juga peminatnya dipesan secara online karena kita juga menyediakan delivery order.
Jadi di masa pandemi ini sendiri gimana sananya? Alhamdulillah kalau untuk makanan masih terus berjalan kita. Pengunjung diwajibkan menerapkan protokol kesehatan di lingkungan objek wisata ini karena geliat wisata di Kota Pagar Alam mulai bangkit kembali. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faitman, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews akhir pekan. Saya Agun Prisma, terima kasih dan sampai jumpa. Angkat tanganmu untuk Indonesia.